Gerard Van den Burg harus membuktikan ucapannya. Salam Di Matteo. Ya, Indonesia menang lawan Makau 5-0 di pertandingan kedua kualifikasi Piala Asia U23. Dan setelah selesai pertandingan, pada saat konferensi pers, Gerard Van den Burg berkata ketika wartawan menanyakan tentang laga terakhir melawan Korea Selatan. Menurut Gerard Van den Burg, Korea Selatan tidak lebih baik dari Indonesia. Ya, Gerard Van den Burg tidak memandang kalau Korea Selatan adalah tim yang superior. Ya, kalau kita cermati pernyataan dari Gerard Van den Burg ini bisa menjadi dua arti. Mungkin satu arti, Gerard Van den Burg seolah meremehkan Korea Selatan. Kenapa meremehkan? Korea Selatan salah satu tim terbaik sekarang yang ada di kualifikasi Piala Asia. Ya, dengan 12 gol 6 poin. Bagaimana bisa Korea yang sesempurna itu dibilang Gerard Van den Burg tidak lebih baik dari Indonesia? Tidak lebih baik itu artinya ya sama buruknya dengan Indonesia atau bahkan lebih buruk dari Indonesia. Korea mengalahkan Laos 7-0, sementara Indonesia tidak mampu mengalahkan Laos. Nah, jadi bisa jadi pernyataan Gerard Van den Burg berarti yang pertama, Gerard meremehkan Korea Selatan. Itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi ini adalah saywar, ya. Saywar dari Gerard Van den Burg untuk menyatakan kepada Korea Selatan bahwasanya Indonesia di bawah Gerard Van den Burg tidak takut dengan superioritas dari Korea Selatan. Nah, jadi dari dua arti ini itu memiliki muara yang sama. Gerard Van den Burg harus bisa membuktikan kalau dia tidak meremehkan Korea Selatan. Gerard harus bisa mengalahkan Korea Selatan. Maka kalau itu terjadi, Gerard Van den Burg bukan meremehkan, ya terbukti dia akan bisa mengalahkan Korea Selatan. Dan Gerard Van den Burg kalau bisa mengalahkan Korea Selatan, maka saywar itu akan jadi senjata yang terbukti di kemudian hari, di tanggal 9. Jadi menurutku Gerard mengatakan Korea Selatan tidak lebih baik dari Indonesia, itu harus dibuktikan ucapannya. Ya jangan cuman omon-omon lah. Nah kemudian kalau kita lihat juga pernyataan Pak Erick Thohir ya, ketika wartawan bertanya apakah ini penentuan nasib dari Gerard Van den Burg, ya Pak Erick tidak menjawab dengan spesifik ya. Tapi kalau kita cermati, ya penjelasannya seolah-olah ya dengan timnas yang sekarang sedang berproses, aku yakin kalaupun Indonesia tidak lolos Piala Asia, Gerard Van den Burg akan dipertahankan. Ya intinya dengan sekarang Indonesia ada di ujung tanduk ya. Kalau kita lihat klasemen runner up terbaik, Indonesia itu sekarang ada di rank 5. Nah kalau kita imbang lawan Korea Selatan, kita masuk rank 4 pun nggak bisa. Karena di rank 4 ya, itu ada Yaman yang poinnya juga ada 6. Ya jadi mau tidak mau Indonesia harus jadi juara grup, harus mengalahkan Korea Selatan. Ya ini jadi tantangan. Kenapa? Karena target untuk timnas U23 ini ya berdasarkan edisi lalu, pelatih yang lalu itu minimal semifinal. Ini mau lolos saja harus berdarah-darah. Tentu ini tanda tanya. Karena kan kalau kita lihat berdasarkan keterangan dan penjelasan dari federasi, bahkan Pak Erick Thohir sendiri mengatakan, ya Indonesia mulai dari senior sampai juniornya, ya formasinya itu dengan 4 back, ya. Kemudian menyerangnya juga lebih baik, ya. Ini kan seakan menyiratkan kalau Indonesia itu jangan main parkir bus lagi, main menyerang. Ya kalau main menyerang harus dibuktikan dengan prestasi juga. Ya, harus lolos Piala Asia dan di Piala Asia nanti juga harus semifinal bahkan lebih. Itu yang harus dibuktikan oleh federasi terutama Gerard Van den Burg. Kalau kalian ingat ya, ketika Sintayong dipecat oleh Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI, itu media-media Korea Selatan itu banyak yang marah dan sakit hati. Ya kalau kalian baca di media itu headline-nya saat itu ya, Indonesia tidak tahu terima kasih, kemudian Sintayong diam-diam didepak, ya kemudian ya ini pengkhianatan dari Indonesia. Jadi dengan dendam yang ada pada saat itu, aku yakin Korea Selatan di pertandingan tanggal 9 itu tidak mengincar hasil imbang, tidak. Mereka pasti mengincar hasil menang. Nah untuk itu Indonesia harus hati-hati. Harus hati-hati. Nah Gerard Van den Burg juga harus bisa membaca situasi. Apakah dia akan bermain menyerang seperti pertandingan pertama melawan Laos dan pertandingan kedua melawan Makau, atau dia bermain counter. Nah Indonesia bahkan dari Piala AFF itu belum pernah bermain counter.
Bahkan lawan Thailand di semifinal dan Vietnam di final pada saat Piala AFF U23, Indonesia selalu bermain full attacking. Besok apakah Indonesia bakal bermain full attacking? Dan itu akan menjadi pertandingan yang sangat menarik. Ya, kenapa? Karena bukan soal saja mengenai nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia ini, tapi ini soal pembuktian ucapan dari Gerard Van den Burg dan juga pembuktian dari federasi. Ya, kita akan lihat seperti apa timnas ini berkembang, seperti apa timnas ini berproses. Itu tergantung dari hasilnya, apakah lolos kualifikasi Piala Asia atau tidak. Salam Di Matteo.